Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang alat tugas akhir, yaitu perancangan sistem monitoring suhu dan kelembaban pada inkubator telur itik berbasis PID. Yang pertama ada timer. Timer ini digunakan untuk men-set waktu dalam melakukan penggeseran telur. Penggeseran telur ini ya digunakan untuk membolak-balikkan telur sehingga panas yang diterima oleh cangkang yang ada di dalam ini bisa menjadi rata. Nah, di sini timernya saya set selama 8 jam sehingga jika dikalikan dengan 3, yaitu 3 kali periode dalam satu hari, maka dia pas selama 24 jam. Di sini ada LCD. LCD ini untuk menampilkan data suhu dan kelembapan. Di sini kemudian ada breadboard. Breadboard di sini digunakan untuk merangkai kabel-kabel dan rangkaian listrik yang akan dihubungkan ke alat. Kemudian di sini ada Arduino. Arduino inilah ada yang digunakan sebagai chipset dalam menjalankan sistem ini. Kemudian di sini ada relay untuk mengatur sirkuit dan arus pada tegangan. Kemudian di sini kita lihat ada modul Bluetooth. Nah, modul Bluetooth ini nantinya akan digunakan untuk menampilkan data suhu dan kelembapan pada smartphone. Jadi di sini bisa dimonitoring menggunakan handphone. Nah, jika kita buka ke dalam, di dalam ini terdapat sensor DHT22 yang ini. Sensor DHT22 ini digunakan untuk mendeteksi suhu dan kelembapan. Di sini saya menggunakan 2 lampu pijar untuk pemanas di dalam inkubator. Kemudian di sini ada motor. Nah, motor DC ini digunakan untuk menggerakkan rak geser. Nah, motor ini disebut juga sebagai motor stepper ya. Nah, nanti ketika motor ini bergerak selama 12 detik, maka telur akan membalik secara otomatis sesuai dengan pergerakan. Oke, yang pertama cara kerja dari alat ini dimulai dari sensor dulu, sensor DHT. Ketika sensor DHT22 berhasil membaca suhu dan kelembapan, maka data suhu dan kelembapan nantinya akan diteruskan ke Arduino. Nah, di dalam Arduino ini telah saya rangkai ke breadboard. Nah, kenapa bisa saya rangkai seperti ini? Karena di sini kan penyusunannya kita memerlukan ground dan V input. Sedangkan untuk V input di sini hanya ada satu masukan dan ground hanya ada 2 masukan, yaitu kiri dan kanan. Sedangkan untuk keperluan V input kita memerlukan LCD memerlukan V input dan ground. Begitu juga dengan relay memerlukan input dan ground. Begitu juga dengan modul Bluetooth yang nantinya akan dihubungkan ke ground dan ke V input. Nah, V input ini nantinya di sini akan diparalelkan ke yang warna merah. Nah, ini adalah ground. Di ground ini satu paralel dengan diparalelkan ke sini. Dan yang untuk V inputnya ke sebelah kanan. Jadi ground sebelah kiri dan V inputnya sebelah kanan. Nah, ketika sudah paralel barulah tercapai input dan output yang dibutuhkan. Begitu. Nah, bagaimana cara kerja sensor DHT22 dalam mendeteksi suhu dan kelembapan yang ada di dalam inkubator telur itik ini? Di sini ada sensor suhu DHT22, saya letakkan di tengah kedua lampu supaya suhu yang dibaca bisa stabil. Nah,
Ini dia suhu dan kelembapan yang akan ditampilkan melalui LCD. Nah, cara kerja sistem ini adalah ketika suhu mencapai titik minimum yang saya set melalui program, yaitu 37,8, maka lampu di dalam inkubator ini akan nyala. Dan suhu maksimal 39, jika telah tercapai maka lampu akan mati. Oke, kita lihat di sini 37,9 dan sekarang sudah 37,8, maka lampunya akan menyala. Nah, ketika lampu menyala ini, sensor suhu DHT22 akan bekerja untuk mendeteksi suhu dan kelembapan yang ada saat di dalam inkubator ini. Baik, di sini telah terbaca suhunya 37,9 Celcius. Nah, ketika suhu mencapai 39 derajat Celcius, maka lampu yang ada di dalam inkubator ini akan mati atau padam. Baik, kita tunggu saja. Oke, ini sudah mendekati suhu 39. Ketika suhu 39, nah, lampunya akan padam. Dan ini programnya terjadi secara berulang atau looping, sehingga kita tidak perlu lagi memantau berapa suhu dan kelembapan yang ada pada inkubator, karena dia akan terbaca secara otomatis oleh sensor DHT22. Kita lihat bagaimana cara kerja dari timer untuk membalikkan sistem rak geser ini. Yang pertama kita lakukan setting dulu ya. Di sini ada beberapa setting, yaitu ada tombol stop, set, kemudian tombol up dan down. Nah, tombol stop ini untuk menghentikan apakah waktu sudah diinginkan sudah tercapai atau sudah sesuai keinginan. Set ini adalah untuk menyeting ya timernya. Di sini up untuk naikkan waktu dan ini down untuk menurunkan waktu. Kalau kita tekan set, nah di sini ada pilihan P32. P32 ini adalah timer yang sesuai untuk inkubator itik. Kemudian kalau kita tahan lagi, nah di sini ada waktunya. Waktu ini saya set adalah 9,8 detik atau 12 detik. 9,8 waktu untuk men-set, kemudian kembali lagi ke 6 jam. Kemudian di sini ada up dan down untuk menentukan naik dan turunnya. Oke, coba kita reset saja dulu. Oke, di sini kita coba untuk menghidupkannya. Nah, itu sudah hidup. Nah, begitu sistemnya. Sistem ini akan terjadi secara berulang-ulang. Ini adalah kondisi ketika kelembapan kecil dari 55%, maka pada layar LCD akan ditampilkan peringatan untuk menambahkan air pada inkubator telur itik. Ini adalah kondisi kelembapan ketika besar dari 60, maka ada peringatan kurangkan air. Seperti yang ditampilkan pada video.
cara kita menampilkan data suhu dan kelembapan yang ada pada inkubator ini ke smartphone kita. Nah, kita harus memperhatikan dulu ya, modul Bluetooth-nya jika dia tanda berkedip merah berarti dalam posisi nyala. Dan sebenarnya ini memang akan nyala terus gitu. Nah, di sini kita menggunakan smartphone. Jadi di aplikasi Play Store kita download aplikasinya bernama Bluetooth Terminal HC05. Nah, jika sudah terdownload, tinggal kita buka saja. Nah, di sini kita lakukan scan. Oke, kita lakukan scan. Nah, sembari menunggu scan, di sini kita lihat ada data suhu dan kelembapan saat ini. Jadi suhu di sini tertulis 38,10 derajat Celcius dan suhu kelembapan relatif adalah 53,10%. Nah, di sini ketika kita sudah scan, kita cancel saja. Dan di sini terlihat ada Bluetooth HC05. Jadi tinggal kita sambungkan. Kita tunggu. Nah, di sini akan ditampilkan data suhu dan kelembapan 38,9 sedangkan kelembapan 53,80. Nah, ini sesuai dengan data yang ada pada smartphone. Jadi kita di sini bisa memonitoring data suhu dan kelembapan tanpa harus kita melihat ke dekat inkubator. Dilakukan pengecekan pada hari ke-7 atau 1 minggu setelah telur dimasukkan di dalam inkubator. Terlihat di dalam video ciri-ciri telur fertil pada hari ke-7 adalah urat embrio itu udah semakin banyak dan semakin jelas, dan jika digoyangkan embrio itu seperti detak jantung hidup di dalam telurnya. Dan saya akan mengambil tes untuk telur yang lain, kondisinya juga sama, adanya urat dan itu bergerak. Ini adalah ciri-ciri telur non fertil atau tidak ada embrio. Sebenarnya ini ada embrionya, tetapi embrionya sudah mati. Embrio mati itu ditandai dengan adanya bercak merah seperti darah. Artinya itu embrionya sudah mati. Dan jika dilihat dengan yang non infertil, yang kondisi yang berbeda, ini ada bekas seperti bercak darah juga. Dan telur yang ketiga ini juga non fertil karena tidak ada embrio yang hidup. Dilakukan peneropongan pada hari ke-25. Jika dilihat pada video ini, kepala dan badan sudah sangat terlihat jelas dan ini sudah matang. Ini adalah kondisi telur pada hari atau minggu ke-3 atau hari ke-26. Nah, ini telurnya sudah mulai hitam dan ada yang mulai bergerak. Itu artinya bebek tidak perlu lagi dicek dan ini sudah menunggu proses penetasan. Pada video ini diperlihatkan telur yang sudah retak. Di sini saya ambil salah satu contoh. Nah, ini telurnya udah usia ke-28, udah mulai retak. Jadi, dan ini saya ambil lagi yang contoh kedua. Ini juga sudah mulai retak. Dan ini hanya tinggal menunggu proses penetasan hingga sempurna. Pada hari ke-28
dilakukan pengecekan dan ternyata telur yang retak sudah menetas dengan sempurna, dan jika dilihat ada itu anak itik yang sudah berhasil menetas dan sudah keluar dari cangkang telurnya. Ini adalah anak itik yang sudah dieramkan Ini adalah telur yang kedua dan sudah berhasil menetas di dalam inkubator telur itik.